Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi ulumul hadis yang bertema ilah dan hadis maklul. Untuk membuka, kita pelajari dulu tentang definisi ilah dan maklul. Ilah termasuk dalam kategori ghairu maqbudah atau tidak mencidrai. Selain itu, ketika seorang ahli hadis melakukan taklil atau mengatakan adanya ilah, tidak selalu berarti dia menandakan hadis atau mendhaifkan hadis tersebut. Ilah secara bahasa memiliki beberapa makna, antara lain sakit, melenakan seorang dengan sesuatu, dan meminumikan berkali-kali. Makna tersebut sejalan dengan makna yang dikemukakan Allah Ibnu Faris, bahwa kata ilah dapat digunakan dalam 3 pengertian. Yang pertama, ilah bermakna takarur atau takrir, pengulangan. Kemudian yang kedua, ilah berupa aik ya'uk, yakni sebagai kejadian yang membuat orang sibuk. Kemudian yang ketiga, ilah bermakna dhaif fi al-syai', kelemahan yang terdapat pada sesuatu. Kemudian dari segi etimologi, ilah digunakan oleh kalangan ahli hadis atau muhadditsun dalam sejumlah pengertian sebagai berikut. Yang pertama, pengertian yang dominan yaitu sebab, laten atau indikatif, ghamid yang mempengaruhi hadis lalu menyidrai kesahihannya, padahal secara zahir hadis tersebut tampak bersih. Kemudian istilah-istilah yang digunakan ulama dalam menyebut hadis maklul. Setidaknya ada 3 term yang digunakan oleh ulama untuk menyebut hadis berilah. Yang pertama, mu'al adalah bentuk isim maf'ul dari a'al yu'ilu, a'ala yu'ilu. Istilah ini dipilih oleh Al-Iraqi dan banyak juga yang digunakan oleh kalangan ahli bahasa dan hadis. Kemudian mu'alal, kata tersebut bermakna melenakan seorang dengan sesuatu. Kemudian kata ma'lul adalah isim maf'ul dari akar kata al ya'il. Istilah ini masyhur di kalangan ahli hadis dan digunakan antara lain oleh Bukhari, At-Tirmizi, Ad-Durqutni, Ibnu Adi, Al-Hakim, dan Abu Ya'la Al-Khalili. Kemudian sejarah perkembangan teori dan ilmu ilah sebagai sebuah istilah yang kemudian melahirkan disiplin ilmu. Ilah tentu saja memiliki sejarah permulaan, akan tetapi belum diketahui secara pasti siapa yang pertama kali menemukan istilah tersebut. Kendati sudah dikenal luas di kalangan ahli hadis sejak masa Syu'abah Yahya Ibnu Sa'id Al-Qata pada tahun 198 Hijriah dan Abdurrahman Ibnu Mahdi. Hal ini bisa dipahami mengingat pengetahuan tentang teori ini hanya dikuasai oleh sedikit kalangan yang memiliki pemahaman yang brilian, hafalan yang kuat, dan wawasan yang luas mengenai kondisi-kondisi sanad, matan, dan status para perawinya. Kemudian menurut Ibnu Rajab, ulama yang pertama kali menekuni ilmu tentang ilah hadis adalah Syu'bah Ibnu Hajjaj Abu Bustam pada tahun 160 Hijriah. Generasi selanjutnya adalah Yahya Ibnu Sa'id Al-Qata. Dialah yang pertama kali menulis kitab Ilal. Pada periode berikutnya, kajian tentang ilah hadis dilanjutkan oleh murid-muridnya, yaitu salah satunya Yahya Ibnu Ma'in pada tahun 233 Hijriah. Kemudian metode identifikasi ilmiah tentang ilah. Metode identifikasi ilah. Identifikasi ilah hadis membutuhkan telaah yang luas, memori ingatan yang bagus, dan pemahaman yang detail, karena ilah merupakan sebab samar atau sebab ghamid, sekalipun bagi kalangan yang intens mengkaji disiplin ilmu hadis, sehingga muncul satu disiplin varian dari ulumul hadis yang disebut ilmu ilah al-hadith. Kemudian posisi ilah dalam hadis dan pengaruhnya. Kalangan ulama mustalah al-hadits
mengemukakan bahwa ilah pada umumnya ditemukan dalam rangkaian sanad yang tanpa hikot dan memenuhi syarat-syarat syahih. Namun tidak jarang pula ia ditemukan dalam matan. Ilah yang ditemukan dalam isnad kadang menyertai kesahihan sanad dan matan sekaligus, atau hanya menyertai kesahihan sanad tanpa mempengaruhi matan. Sedangkan ilah yang ditemukan dalam matan bisa menyertai matan atau sanad dan matan sekaligus. Dengan demikian, berdasarkan posisi ditemukannya dan sejauh mana pengaruhnya terhadap kesahihan hadis, ilah bisa diklarifikasikan menjadi 6 macam. Yang pertama, ilah dalam bentuk sanad dan tidak berefek sama sekali terhadap sanad maupun matan. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh seorang mudais dengan model periwayatan an'anah atau menggunakan kata an dalam periwayatannya. Hadis seperti ini wajib ditunda status kemakbulatannya. Dan jika ditemukan riwayat yang sama dari jalur lain dengan menggunakan model periwayatan sami'a atau menggunakan kata sami'tu dalam periwayatannya, maka dapat disimpulkan bahwa ilah yang ada dalam hadis pertama bersifat tidak menyidrai. Kedua, ilah yang ada dalam sanad dan menyidrai sanad saja tanpa menyidrai matanya. Kemudian ketiga, ilah yang ada dalam sanad dan menyidrai sanad sekaligus matanya. Kemudian keempat, yaitu ilah yang ada dalam matan dan tidak menyidrai matan maupun sanadnya. Selanjutnya kelima, ilah yang ada dalam matan dan menyidrai matanya maupun sanadnya. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh bi'al makna oleh seorang periwayat, namun spekulasinya salah, sebab yang dimaksud oleh lafal hadis bukan seperti yang dia tulis. Hal tersebut tentu saja berimplikasi pada kecacatan matan maupun sanad riwayat tersebut. Misalnya hadis dari Jarir bin Yazid dari Anas bin Malik dan Ibnu Abi Laila dari Abdul Karim dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW berwudu dengan menggunakan 2 liter air. Ia adalah riwayat bi'al makna yang salah dan dhaif sanadnya. Sebab yang sahih dari Anas adalah Rasulullah SAW berwudu dengan 1 mud. Kemudian yang terakhir, keenam, ilah yang ada dalam matan dan hanya menyidrai matanya, tidak menyidrai sanadnya. Contohnya hadis yang diriwayatkan tunggal oleh Muslim dari narasi Anas dengan redaksi yang menafika lafal bis Allahumma ar-Rahman ar-Rahim. Kemudian fenomena hadis maklul. Yang pertama itu sanad hadis kelihatan sahih, namun di dalamnya ada orang yang diketahui tidak pernah mendengar langsung dari orang yang diriwayatkan hadisnya. Kemudian yang kedua, hadis diriwayatkan secara mursal dari jalur para periwayat yang thiqah dan hafidh, namun disanadkan dengan gaya yang kelihatannya sahih. Kemudian yang ketiga, hadis diriwayatkan secara mafud dari seorang sahabat, namun kemudian diriwayatkan dari selain sahabi yang lebih rendah tingkat ketikohannya berdasarkan perbedaan domisili para periwayatnya. Kemudian suatu hadis sudah mahfud dari seorang sahabi, namun kemudian diriwayatkan dari seorang tabi'id yang masuk dalam waham dalam memberikan pernyataan lugas yang mengesankan kesahihannya riwayatnya, padahal hadis tersebut tidak dikenal dari jalurnya. Kemudian yang kelima, suatu hadis diriwayatkan dengan model an-anah, namun ada satu periwayat yang digugurkan. Hal ini ditunjukkan oleh riwayat hadis tersebut dari jalur lain yang mahfudz. Contoh hadis Yunus dari Syihab dan Ali bin Al-Husain dari beberapa orang Ansar bahwa mereka pernah bersama Rasulullah SAW, lalu beliau menunjukkan sebuah bintang dan bintang tersebut langsung bersinar terang. Hadis ini maklul karena Yunus meringkas sanadnya, sebab tersebut membenarkan dari Ibnu Abbas. Kemudian berhujjah dengan hadis maklul. Penting untuk dipahami secara umum, ilah merupakan sebab tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis. Bisa ditemukan pada sanad, matan, atau sanad dan matan sekaligus.
Akan tetapi tidak semua hadis berilah merupakan hadis yang mardud atau tertolak. Para ulama hadis melakukan taklil atau menginformasikan adanya ilah di dalam hadis, bukan selalu bertujuan untuk menolak hadis tersebut, namun sebagai ilmu pengetahuan yang sudah semestinya mereka sampaikan sekaligus untuk berhati-hati mereka sebagai ahli hadis. Selain itu, tidak jarang ilah diungkapkan ulama hadis termasuk dalam kategori huru qodihah, tidak mencederai kesahihan, sehingga tidak menjadikan hadis tersebut tertolak baik dari sisi sanad maupun matanya. Ketika yang diungkapkan adalah ilah qodihah yang mencederai, itu pun masih terbagi dalam beberapa kategori. Ada yang mencederai sanad saja tanpa mencederai matan, ada sebaliknya, ada juga yang mencederai keduanya. Oleh karena itu diperlukan kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam menyikapi hadis maklul. Fenomena tersebut bisa kita jadikan acuan untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana berhujjah dengan hadis maklul. Allahu a'lam bishawab.